Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hayu Marantika Intan Fitriana dengan nomor NIM yaitu 221411011. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh Bapak Sayuti. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu Sa'adah Zariyah. Sebelum memasuki penjelasan tentang Sa'adah Zariyah, saya akan memberikan satu contoh peristiwa yang mungkin bisa dibilang itu adalah Sa'adah Zariyah, yaitu dimana pada saat kita memasuki peristiwa wabah COVID-19 itu, yang dimana kita disuruh menjaga imun kita, menjaga jarak kita, selalu mencuci tangan, tidak berkerumun. Dan di saat COVID-19 itu kita dianjurkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Nah, untuk memenuhi yang kita dianjurkan untuk mematuhi protokol itu adalah salah satu bagian dari Sa'adah Zariyah. Kenapa? Karena dengan cara ini kita dapat mencegah atau menutup celah supaya tidak terjadi kemudaratan. Apa sih kemudaratan itu? Kemudaratan itu ketika kita terkena wabah COVID-19, kita itu pastikan sakit ya. Nah, sakit ini dapat menyulitkan kita terhadap kita saat menjalankan aktivitas ataupun saat kita beribadah dengan baik. Nah, memasuki ini pengertian Sa'adah Zariyah itu apa sih? Sa'adah Zariyah itu terbagi menjadi dua kata, yaitu Sa'adu dan Zariyah. Sa'adu sendiri itu memiliki arti yang kebalikan dari membuka. Nah, kalau kebalikan dari membuka itu berarti menutup. Nah, maksud dari menutup ini adalah menutup celah atau mencegah untuk kerusakan. Nah, untuk Zariyahnya sendiri ini bermakna sarana, tujuan, wasilah, dan jalan. Yang mana Zariyah ini adalah jalan yang membawa kepada sesuatu secara hissis atau maknawi, baik atau buruk. Oke, lanjut. Sa'adah Zariyah ini menurut ilmu Ushul Fiqh yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah satu masalah yang tampaknya boleh, tapi ada kemungkinan bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang. Untuk yang kedua itu mencegah segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dilarang, yang mengandung kerusakan atau bahaya. Dan yang ketiga ini menurut Asy-Syatibi, Sa'adah Zariyah ini adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semulanya mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Jadi, Sa'adah Zariyah ini merupakan suatu cara dalam upaya untuk mencegah, melarang, dan menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Mengapa sih disebut Sa'adah Zariyah? Karena sudah menjadi sebutannya untuk mencegah perantara atau sarana dari kerusakan. Nah, apa aja sih hukum-hukum dari Sa'adah Zariyah ini? Sa'adah Zariyah ini merupakan istimbat hukum dalam Islam. Adapun dasar hukum Sa'adah Zariyah ini ada 3. Yang pertama itu dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 104 dan surah Al-An'am ayat 108. Yang kedua adalah sunnah Nabi. Yang ketiga adalah menurut kaidah fikih, yaitu yang menolak keburukan atau mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Nah, untuk pandangan dari ulama apa aja sih? Nah, pandangan para ulama tentang Sa'adah Zariyah ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menerima sepenuhnya, yaitu dari ulama Malikiyah. Dan untuk yang kedua itu golongan yang tidak menerima sepenuhnya, itu dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, di mana mazhab Syafi'i ini pernah memakai Sa'adah Zariyah untuk sebuah permasalahan. Nah, yang ketiga ini adalah golongan yang
yang menolak sepenuhnya, yaitu dari mazhab Zahiri. Nah, jenis-jenis saat zariyah itu terbagi menjadi 4 menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama, perbuatan yang pada dasarnya menimbulkan kerusakan. Contohnya seperti minuman yang memabukkan seperti alkohol ataupun miras, dan perbuatan zina. Nah, untuk yang kedua, itu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk atau menimbulkan kerusakan. Contohnya jual beli. Sebenarnya jual beli ini diperbolehkan, tetapi jika di dalam jual beli ini terdapat riba, itu sama sekali tidak boleh atau dilarang. Nah, untuk yang ketiga itu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja menimbulkan kerusakan atau keburukan, tapi lebih besar kemungkinan tuh keburukan yang terjadi daripada kebaikannya. Nah, untuk yang keempat itu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tapi menimbulkan keburukan. Contohnya itu seperti melihat wajah perempuan yang sedang dipinang ataupun mengkritik pemimpin yang zalim. Nah, di sini aku iklan dulu tadi. Di sini aku akan jelasin satu kasus tentang saat zariyah. Bukan kasus, sebenarnya lebih ke contoh. Itu tentang ekonomi saat zariyah dalam ekonomi dan perbankan Islam. Contohnya itu seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar itu lembaga keuangan syariah itu tuh mensyaratkan adanya jaminan berupa benda tertentu pada produk pembiayaan yang dikelolanya, dan ini adalah sah. Sebab untuk mencegah timbulnya wan prestasi dari nasabah sesuai dengan prinsip mencegah timbulnya mafsadah didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi dengan adanya jaminan ini, maka nasabah lembaga keuangan tersebut akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dana yang dipinjamnya dan akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengembalikan pinjamannya. Nah, mungkin itu sekian penyampaian materi saat zariyah dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih banyak kekurangannya. Kita sama-sama belajar, dan apa salahnya kalau saya men-sharing ilmu yang saya dapatkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.